Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ada sebuah pertanyaan yang masuk, yaitu tentang waktu berniat ketika sholat. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak, kapankah sebenarnya waktu berniat di dalam sholat? Karena kami pernah mendengar ada yang mengatakan niat itu di dalam hati saat takbiratul ihram. Ada juga yang mengatakan diucapkan dengan lisan sebelum takbiratul ihram. Mohon pencerahannya. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, dalam mazhab Syafi'i itu satu hal yang paling mendasar yang mesti diperhatikan adalah ya, bahwa niat itu atau niat salat itu dilakukan di dalam hati bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram. Ya, jadi yang dihitung sebagai rukun sholat adalah niat di dalam hati yang kita lintaskan yang berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram. Adapun mengucapkan niat sholat dengan mulut sebelum takbiratul ihram itu bukanlah merupakan rukun sholat, yaitu hanyalah suatu anjuran atau merupakan suatu kesunahan. Fungsi melafazkan niat itu sebelum takbiratul ihram adalah untuk membantu hati pada saat mulut mengucapkan takbiratul ihram nanti. Ya, jadi fungsinya kita mengucapkan niat atau melafazkan niat sebelum takbiratul ihram, yaitu untuk memantapkan niat nanti ya di dalam hati saat kita takbiratul ihram. Ya, hal ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Ya, maka ada satu contoh, bila seseorang hendak melakukan sholat, ya, contoh kasus pertama, bila seseorang hendak melakukan sholat, sebelum mengucapkan takbiratul ihram, ia mengucapkan niat dengan mulutnya. Namun saat takbiratul ihram, hatinya tidak melintaskan niat tersebut, maka tidak sah niatnya dan karenanya tidak pula sah sholatnya. Ya, tidak sah pula niatnya dan tidak juga sah sholatnya. Karena kenapa? Niat itu yang dihitung adalah bukan yang diucapkan, akan tetapi yang dilintaskan di dalam hati saat kita takbiratul ihram. Maka meskipun kita mengucapkannya sebelum takbiratul ihram, kita mengucapkan lafaz niat, akan tetapi ketika kita tidak berniat saat takbiratul ihram, maka niatnya tidak sah. Karena niatnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Kemudian contoh kasus kedua, seseorang yang hendak melakukan sholat, sebelum mengucapkan takbiratul ihram, ia diam saja, ya, tidak mengucapkan niat dengan mulutnya. Dia tidak mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin misalnya. Tidak. Ya, akan tetapi pada saat dia mengucapkan takbiratul ihram, hatinya melintaskan niat. Ya, hatinya melintaskan niat untuk mengerjakan salat zuhur misalnya. Ya, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar itu bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram itu, dia lintas ke dalam hatinya, saya berniat salat fardhu zuhur. Ya, maka meskipun dia tidak mengulafazkan niat sebelum takbiratul ihram, ya, itu sudah cukup atau sudah sah niatnya. Kenapa? Karena memang yang dihitung atau ya dianggap rukun salat, ya, yang merupakan rukun salat adalah niat di dalam hati yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Dari dua contoh kasus di atas, maka seandainya misalnya jika terjadi kesalahan pengucapan niat di mulut, namun benar pengucapannya atau yang kita lintaskan di dalam hati, maka niat tersebut dianggap sah. Karena yang dipakai atau yang dianggap rukun sholat, merupakan rukun sholat adalah niat di dalam hati, bukan yang pada ucapan. Sebagai contoh, orang yang hendak melakukan sholat maghrib, sebelum takbiratul ihram, mulutnya mengucapkan niat dengan menyebut niat sholat isya. Ya, contoh, dia ingin sholat maghrib, tapi dia ucapkan sebelum takbiratul ihram, usolli fardhul isya'i. Ya, sementara ketika takbiratul ihram hatinya berniat dengan menyebutkan sholat maghrib, maka sah niatnya dan sah sholatnya. Ya, jadi meskipun pengucapannya itu keliru, selama niat yang di dalam hati itu benar saat kita takbiratul ihram, maka itulah yang menjadi diperhitungkan. Ya, itulah yang diperhitungkan karena yang merupakan rukun sholat bukan niat yang diucapkan, akan tetapi niat di dalam hati. Ya, namun bila terjadi sebaliknya, maka tidak sah sholatnya dan tidak sah niatnya dan tidak sah pula sholatnya. Contoh,
dia mengucapkan dia akan melaksanakan sholat maghrib. Sebab takbiratul ihram dia ucapkan usolli fardal maghribi. Akan tetapi ketika takbiratul ihram yang terlintas di dalam hatinya adalah niat melaksanakan sholat isya, maka jika demikian niatnya tidak sah, karena dia niat sholat isya sementara yang akan dilaksanakan adalah sholat maghrib. Tidak sah niatnya dan tidak sah pula sholatnya. Ya, jadi penanya yang budiman, bahwa niat sholat itu adalah yang dihitung sebagai rukun sholat adalah niat di dalam hati yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Adapun mengucapkannya sebelum takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ya, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat dan silahkan tonton juga video-video kami di beranda channel ini, video-video yang lainnya tentang pembelajaran sholat bagi pemula. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.